Kisah sendiri akan berfokus kepada seorang wanita bernama Emily. Ini dia peparasnya. Emily sendiri bekerja di Departemen Kepolisian yang bertugas sebagai staf perlindungan anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus kekerasan yang dialami gadis kecil. Perlu kalian ketahui bahwa Emily ini seorang wanita karir yang sangat pekerja keras, bahkan dia saja belum menikah sehingga Emily lebih mengutamakan pada karirnya. Pada hari itu ia sudah menelan kasus perlindungan anak sebanyak 38 kasus, namun sang bos yang bernama Wayne, ini dia rerainya, memberi kasus baru lagi yang bernama Lily. Dan inilah kasus 39. Karena penasaran di rumahnya, Emily membuka file yang diberi bosnya. Nampak Emily curiga dengan apa yang dilakukan kepada orang tua tersebut kepada anaknya. Singkat cerita, kisuk pun tiba. Keesokan harinya Emily langsung mendatangi rumah keluarga Lily. Sesampainya di sana, Emily bertemu dengan Margaret dari ibu Lily. Emily pun mengatakan bahwa mereka sudah memiliki janji di telepon untuk bertemu di hari Senin ini juga. Memang agak sedikit aneh sih orang tua si Lily ini. Emily pun masuk ke dalam dan sudah terlihat Lily yang sudah berdiri di atas tangga. Emily pun meminta Lily untuk turun dan berkenalan kepadanya. Hi. Come down. I'd like to meet you. My name's Emily. What's yours? Lily. It's a pretty name. Mereka semua pun duduk di ruang tamu. Emily pun memulai percakapannya dan menanyakan jika ia datang karena ia menerima sebuah telepon yang melaporkan bahwasannya Lily sudah ditelantarkan. Emily mengatakan mengapa suaminya tidak bergabung saja untuk mengobrol dan membicarakan soal ini. Is that, would you mind asking him to join us, please? Dan yang menarik adalah ayah Lily nampak tidak mau bicara langsung kepada Emily, entah apa maksudnya, dan justru malah berbicara ke istrinya di hadapan Emily sendiri. Pak, kalau punya masalah mah atuh bilang atuh Pak, iku kan didelengi orang sopan kun anak tamu mampir sih mah euy. Mr. Sullivan, is there a reason why you won't speak to me directly? Eddie says we don't need your help. Entah bisu atau bagaimana tidak mau bicara sama sekali dengan Emily, justru menyampaikan kepada istrinya bahwasannya Eddie mengatakan mereka tidak butuh bantuan apapun. Emily menanyakan mengapa Eddie tidak mau bicara saja langsung kepadanya. Namun Eddie hanya menatap Emily dengan pandangan sinis yang membuat Emily tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi pada saat itu. Keesokan harinya Lily beserta orang tuanya datang ke kantor, lalu mereka diinterogasi oleh atasannya. Namun kali ini sikap orang tua Lily berubah seketika sehingga ayah Lily bisa berbicara dengan lancar. Lah, dan meyakinkan bahwa keluarga mereka baik-baik saja. Namun itu tidak akan percaya dan menanyakan kepada orang tuanya bahwa nilai Lily saat ini turun dari A ke B dalam waktu 3 bulan ini. Yang katanya Lily selalu tertidur setiap harinya di kelasnya. Tetapi Eddie di sini tetap menyangkal dan memberikan alasan yang tidak begitu masuk akal bahwa mereka mengatakan dirinya berserta istrinya sangat membenci si Lily ini. Don't tell me you're buying this whole daddy's little... Saat Emily mengatakan apa yang sedang terjadi dan apa sih yang orang tuanya lakukan di rumahnya kepada Lily, namun jawaban dari Lily sangat mengejutkan bahwa orang tua Lily akan mengirimkannya ke neraka. That was a silly thing to do, wasn't it? What's happening with you? Sweetheart? Let me help you. Sending me to help. Kemudian Lily dibawa ke sebuah ruangan. Mereka akan merekam pertanyaan dari Lily. Namun dari jendela Lily melihat ayahnya yang menatapnya dengan tajam. Karena ketakutan, pada akhirnya Lily pun mengurungkan niatnya untuk bercerita. Keesokan harinya Emily yang mendatangi sekolah Lily terlihat lagi sendirian sedang menunggu bis sekolah. Emily pun memanggil dan memeluk Emily dengan sangat terlihat jelas bahwa Lily begitu takut kepada kedua orang tuanya. Sebelum Lily masuk ke dalam bus, Emily memberikan nomor telepon rumahnya agar Lily menghubunginya. Jika terjadi apa-apa, Lily bisa pakai untuk meminta bantuan kepadanya. Get you out of there, I promise.
Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Emily sedang istirahat, Emily mendapatkan telepon dari Lily dengan suara yang nampak ketakutan dengan mengatakan jika orang tuanya akan membunuh dia malam ini juga. You okay? I'm scared. Why, honey? I can hear them. Sontak hal itu pun membuat Emily terkejut, langsung mengendarai mobilnya sambil menelpon dan meminta bantuan kepada satu rekan kerjanya yang bernama Mike. Ini dia rerainya untuk segera datang ke rumah Lily secepatnya. Sementara itu Lily dibawa ke dapur dan tanpa banyak mikir Lily langsung dimasukkan ke dalam sebuah oven. Tiba-tiba Lily pun bangun dan langsung begitu teriak-teriak yang entah apa maksudnya dari semua ini. Halah halah. Sesampainya di sana Emily mendengar suatu jeritan Lily. Mike pun tanpa pikir panjang langsung mendobraknya. Namun betapa terkejutnya saat melihat Lily sudah berada di dalam sebuah oven yang siap untuk menghanguskannya. Beberapa hari kemudian orang tua Lily dibawa ke persidangan dan memutuskan para hakim untuk memerintahkan agar orang tua Lily ini menjalani evaluasi pecahan untuk memeriksa kejiwaan mereka. Ini adalah Douglas, entah pacar dari Emily atau bukan, tapi mereka begitu deket. Douglas ini seorang yang sama bekerja di departemen kepolisian dengan Emily, sekaligus psikiater dan mengobrol tentang kejadian semalam. Setelah keluar dari rumah sakit, Lily akan ditempatkan di penampungan anak-anak supaya ada orang tua yang bersedia mengadopsinya. Doug said I might have to go to a state home. Namun nampaknya Lily ini mengingatkan untuk bisa tinggal bersama Emily di rumahnya. Namun Emily menolaknya begitu saja bahwa ia menjelaskan jika prosesnya yang sangat amat begitu panjang. Emily pun tiba-tiba pikirannya berubah dan mengajukan diri untuk dapat menjaga si Lily ini untuk sementara waktu saja atas persetujuan atasannya. Emily diperbolehkan untuk menjaga Lily untuk sementara hingga ada orang tua angkat yang bersedia mengadopsinya. Situation, this one child. It's clear what's best. I said yes. It's your new beginning. Keesokan harinya Emily yang diizinkan masuk ke rumah orang tua Lily untuk mengambil barang-barang pentingnya Lily yang tertinggal. Ketika Emily masuk ke dalam, nampak dalamnya begitu aneh yang mengerikan di rumah tersebut. Ketika Emily sampai di tempat kerja, rekan-rekannya memberitahu kepada Emily bahwa Wayne mencari dirinya, bahwa Diego, teman salah satu Lily, telah membunuh kedua orang tuanya semalam. What's up with Diego? Well, we don't know why yet, but Officer, let him through. Go ahead. Sementara itu Emily yang sedang mempersiapkan makanan untuk Lily, tak diduga Emily melihat Lily begitu lancang membongkar barang miliknya. Karena faktanya Lily diam-diam penasaran dengan Emily untuk melihat foto masa kecilnya. Di sini Emily mengatakan bahwa ibunya telah meninggal akibat kecelakaan mobil pada saat Lily masih kecil. Saat itulah terjadinya kecelakaan yang membuat ibunya tewas pada saat itu. Hujan pula. What happened to her? She died when I was about your age. Ketika sedang makan siang, Mike mengatakan kepada Emily bahwa polisi telah menyelidiki catatan telepon keluarga Ramirez kasus Diego yang telah membunuh orang tuanya. Sesaat di sana, polisi menemukan telepon masuk pada malam itu sebelum pembunuhan terjadi. Dan yang paling mengejutkan adalah panggilan tersebut datang dari rumah Emily berada. Loh. What? I'm not a
accusing you of anything. I just want to know what was. Merasa begitu bingung yang diucapkan Mike dan tidak mungkin jika ia telah menghubungi keluarga Ramirez, Mike pun langsung menanyakan perihal ini ke Lily. Apakah kau menghubungi Diodo pada malam itu, nak? Tidak, paman, aku semalam cuma scroll-scroll TikTok saja kok. Di luar pun Mike mengatakan kepada Emily bahwa Lily bisa dipastikan sedang berbohong kepada mereka berdua. Serak aneh. She's lying. Singkat cerita, Kisuk pun tiba. Keesokan harinya Emily langsung menemui Diego dan menanyakan apakah dia mendapatkan telepon dari seseorang. Namun Diego tidak menjawab sedikit pun. Lalu Emily mengatakan bahwa dirinya tahu bahwa Diego mendapatkan telepon dari seseorang, entah siapa itu. Tapi tiba-tiba What's scaring you? Diego. ya, Diego pun tiba-tiba mengalami serangan panik dan langsung mendapatkan perawatan. Pada akhirnya Diego mengakui bahwa Lily lah yang telah menelepon pada malam itu. Loh. Keesokan harinya Lily dibawa bersama Emily. Ia di sana berbincang dengan Douglas dan bertanya apakah yang paling membuatnya takut. Lily pun justru malah bertanya balik apakah yang paling ditakutkan oleh Douglas. Douglas pun menjawab jika ia begitu takut dengan lebah. Karena memang Douglas kecilnya sudah pernah disengat lebah. Lantas Lily pun tidak sopannya memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa ia takut pada dirinya sendiri. What about yourself? Scares you? Setelah sudah berpengalaman begitu banyak berbicara dengan banyak anak, nampak Douglas baru kali ini loh dia berbicara dengan anak seusia itu, begitu berbeda dari anak seusianya. Douglas mengatakan dia kurang nyaman menangani kasus Lily dan merekomendasikan saja pada psikiater lain. Di malam harinya Douglas yang mendapatkan telepon entah dari siapa, namun telepon tersebut tidak ada siapapun yang menjawab. Ketika sedang mencari tahu tentang jenis kepribadian, tiba-tiba ya, seekor lebah pun tiba-tiba ada di dalam telinganya. Entah bagaimana lebah itu masuknya, besar loh. Lalu ia pun membuangnya ke toilet sehingga Douglas nampak aneh yang sedang terjadi kepadanya. Tapi tiba-tiba yang lebih anehnya adalah lebah itu pun keluar dari mata dan hidung. Pada akhirnya Douglas meninggal dengan keadaan yang begitu membingungkan sehingga setelah kejadian itu tidak ada satu lebah yang terlihat satupun. Bisa kita pastikan Douglas berhalusinasi di serangan kawanan lebah dan ini mungkin saja ada hubungannya setelah mendapat panggilan telepon tersebut. Di tempat kerjanya Emily nekat mengambil sebuah rekaman video investigasi orang tua Lily yang seharusnya itu sudah menjadi rahasia lah untuk tidak sembarang orang bisa membukanya. Di dalam pengakuannya Margaret mengatakan bahwa Lily tidak dapat membunuh orang dengan tangannya, melainkan sendiri korban akan tewas secara misterius seperti teror yang Douglas meninggal pada saat di kamar mandi. She's not my daughter. You think your daughter is the devil? Evil and Emily pun datang ke penjara menemui ibu Margaret, namun sayangnya beliau nampak keadaan yang memprihatinkan jika ia selalu berhalusinasi mencakar kulitnya sendiri, seakan dirinya merasa sedang terbakar, sehingga ibu Lily terpaksa diikat agar tidak menyakiti dirinya sendiri. Alhasil Emily hanya ada satu orang yang bisa ia ajak berbicara, yaitu dengan Eddie, yaitu bapaknya Lily sendiri. Emily mengatakan ke Eddie bahwa dirinya sudah merasa yakin sehingga orang dekat yang telah meninggal disebabkan oleh si Lily ini. she's not a daughter of mine. She's not a 10-year-old having trouble. Eddie pun mengatakan jika Lily bukanlah anaknya dan Lily juga sudah merencanakan untuk bisa tinggal bersama Emily karena Emily ini memiliki sikap yang begitu baik dan murah hati ke setiap orang, nggak pernah keluar malam, suka menolong dan yang pastinya tidak pernah tiktokan. Like when you call a friend, they pick it up before it rings.
Kemudian Emily pun menemui Nancy dan meminta untuk segera menemukan tempat baru untuk Lily. Nancy pun menjawab jika mereka sedang mencari orang tua yang akan mengadopsi Lily. Namun inilah seperti bukanlah sebuah prioritas utama mereka, karena mereka kini yakin jika Lily berada di tempat yang aman, yaitu bersama Emily, dan sekarang Lily adalah tanggung jawab Emily sepenuhnya. Memang benar loh apa yang dikatakan Nancy ini, bro. Dia sendiri loh yang minta ngadopsi. Sok, udah gini, siapa atuh yang repot? Halah. Ketika Emily melihat Lily sedang belajar, tak diduga Emily melihat Lily sedang membisikkan temannya. Entah apa yang dibicarakan, pada akhirnya Emily sangat yakin bahwa ada keanehan sama si Lily ini. Dan disinilah Emily diperhalusinasikan sehingga Emily merasa bahwa dirinya mengalami bahwa lift tersebut akan jatuh. Namun bukan hanya sekali, 2 kali atau bahkan 3 kali, Emily pun di tempat kerjanya kembali mengalami halusinasi. Pas Wayne memberi telepon bahwa ada yang mau bicara padanya, saat itulah Emily kembali mengalami halusinasi. Leave me home alone, Emily. Wait. Setibanya di rumah, Emily disambut dengan Lily dan mengatakan bahwa dirinya telah membuatkannya makan, dan disitulah Emily tidak begitu memperdulikannya. Lily yang dirinya ingin masuk untuk bersama Emily, dan disinilah saya tak menduga bahwa kepribadian Lily sudah mulai terlihat aneh sehingga halusinasi itu pun lagi-lagi kembali kepadanya. Emily pun mendengar suara dari arah lemari bajunya. Saat itulah Emily memberanikan diri untuk mengecek bahwa tidak ada apa-apa di lemari. Tapi tiba-tiba namun faktanya adalah supir itu mengatakan bahwa di luar sama sekali tidak ada orang, sehingga Emily nampak merasa begitu aneh yang terjadi padanya. Emily yang sempat menyimpan kunci mobilnya berniat untuk pergi saja dari rumahnya, namun betapa terkejutnya ketika masuk ke dalam sehingga Lily tiba-tiba seketika sudah berada di dalam. Leaving the child unattended is a Di pagi harinya, Nancy memberi kabar kepada Emily bahwa jika mereka sudah menemukan keluarga yang sangat baik hati yang mau adopsi si Lily ini, dan itu akan dijemput di hari Jumat usai pulang sekolah Lily nanti. Emily yang mempunyai hati yang begitu baik, rajin menabung, suka menolong, dan tidak sombong, melihat foto mereka pun begitu takut jika keluarga tersebut akan mengalami hal buruk yang akan menimpanya. Emily pun sontak kembali menemui Eddie. Ia menceritakan terlebih dahulu tentang keluarga baru yang akan mengadopsi Lily. Eddie pun menjawab hal yang mengerikan akan terjadi kepada keluarga tersebut. Hanya ada satu pilihan dengan satu cara yang bisa dilakukan, yaitu memusnahkannya saat Lily tertidur, karena si Lily ini hampir tidak pernah tidur semasa hidupnya. Dan yang paling terpenting adalah Emily tidak boleh takut kepada Lily, karena itu Lily tidak akan bisa menyakitinya. Di rumah, Lily tak diduga memutar video rekaman pengakuan orang tuanya yang Emily curi sebelumnya, jika ia tahu semua apa yang kedua orang tuanya pikirkan kepadanya. Sementara itu, Eddie yang dipenjara sedang makan. Nampaknya dia berhalusinasi melihat sosok Lily di dalam seorang narapidana lain. Saat itulah Eddie langsung menyerang pria tersebut, dan pada akhirnya Eddie tewas dengan garpu yang dipegangnya. I'm glad you're getting the help you need, Daddy. Emily pun kembali menemui Meg dan memutar sebuah rekaman percakapan telepon terakhir Douglas. Namun betapa terkejutnya orang yang menelepon Douglas pada malam itu adalah Lily sendiri. Bisa dipastikan Lily lah yang membuat Douglas tewas pada malam itu.
Pada malam itu Lily menggunakan ponsel milik Emily. Sampai sini Emily begitu yakin bahwa kematian Douglas orang tua Diego juga disebabkan oleh Lily melalui telepon. Sesampainya Emily pulang ke rumah, betapa berantakannya melihat file-file yang telah ia masukkan ke dalam lemari sudah berserakan di lantai. Sementara itu Mike yang berada di parkiran untuk menemui Emily justru diikuti oleh seekor anjing. Entah dari mana asalnya, namun sosok Mike ini tidak begitu memperdulikannya. Ketika Mike masuk ke dalam mobil, tiba-tiba beberapa saat kemudian Emily yang mendapatkan telepon dan mengabarkan jika Mike sudah menembak dirinya sendiri karena faktanya Mike sudah menjadi korban halusinasi seperti korban-korban sebelumnya. Di ruang tamu Emily mendengar Lily nampak sudah terlihat belaga aneh sambil menyalakan TV. Bisa kita pastikan Lily sudah berani menampilkan sikap aslinya kepada Emily. Tapi tiba-tiba namun benar saja Lily nampak mengeluarkan suara monster dari raut wajahnya yang begitu mengerikan. Bisa kita pastikan Lily ini sesosok iblis yang menipu orang-orang dengan wajah kecil polosnya. Emily pun langsung lari ke kamarnya dan mengunci pintu serta mendorong lemarinya. Sampai sini kita tahu mengapa Eddie, Margaret membenci Lily, bahkan ingin membunuhnya karena faktanya inilah jawaban kepribadian Lily yang sebenarnya. What do you want? What you want? I want you to love me. Di dapur Emily yang membuat teh dan berencana mencampurkannya dengan obat tidur. Emily yang membawa teh tersebut langsung memberikannya. Tanpa pikir panjang, Emily lebih nekat mengambil bensin dari mobil miliknya. Dan melihat Lily nampak sudah tertidur lelap, Emily yang langsung mengunci serta menggunakan tambang untuk lebih kuat dan menyiramkan bensin ke seluruh ruangan dan membakar rumahnya tersebut. Polisi dan ambulan pun akhirnya tiba. Emily yang mengira Lily sudah hangus terbakar, tapi kenyataannya Emily melihat Lily dengan keadaan yang nampak begitu baik-baik saja. Lah gimana atuh niatnya memusnahkan iblis eta? Udah rumah saya bakar, jadi rugi saya ini. That was me. Dengan dikawali polisi untuk dirinya mengendarai mobil bersama Lily yang katanya berencana menginap di sebuah hotel yang sementara waktu ini saja. Namun Emily sangatlah muak dan mengubah arah jalurnya. Dengan membawa kecepatan yang sangat tinggi, tiba-tiba hujan pun turun dengan dirinya yang sedang dihalusinasikan oleh Lily. Emily tidak melihat Lily, di kursinya pun kembali ke masa Emily masih kecil, yang dimana ibunya Emily menyetir mobil dengan kecepatan tinggi. Sementara itu Emily yang ketakutan meminta untuk ibunya menyetir dengan pelan-pelan saja, dengan meyakinkan dirinya bahwa yang ia rasakan sekarang tidaklah begitu nyata, dan itu terbukti ia selamat dari kecelakaan tersebut. Nampaknya Lily terlihat begitu takut ketika Emily membrutalkan mobilnya, dan sekarang Emily tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan keberanian penuh dan kepercayaan dirinya, ia terus majukan mobilnya dengan kencang dan ia membuka sabuk pengamannya serta menerjunkan mobilnya. Emily pun keluar, namun betapa kagetnya saya ketika monster tersebut menarik kaki Emily dan akhirnya Emily terlepas dari cengkraman iblis tersebut. Tamat, ending yang cukup amat memuaskan.
Ceritanya cukup menarik sehingga di dalam film tersebut mengandung cerita kalau si Lily itu sebenarnya iblis. Coba aja kalau dari awal Eddie sama Margaret ngomong gitu tuh, kalau si Lily ini teh bukan barudak biasa, iblis eta mah. Saya justru pas di awal nontonnya agak kesal sama si Eddie dan Margaret. Jalan cerita untuk gadis kecil ini juga sebenarnya cukup menarik. Dari awal cerita yang disediakan, sebagian orang memang mungkin saja tidak akan menyangka bahwa film ini mempunyai jalur kisah yang sama dengan lainnya. Tapi setidaknya masih lebih baik lah dari film horor kebanyakan. Ya udahlah, dari saya channel Huruf 5 izin menutup video dan sampai jumpa di video selanjutnya.